Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini, saudara akan mempelajari bagaimana membelajarkan konsep geometri ruang pada anak-anak di sekolah dasar. Untuk pembelajaran geometri, anak-anak harus kita ajak untuk mengamati berbagai fakta, berbagai bentuk geometri yang ada di lingkungan mereka, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah atau di lingkungan-lingkungan yang lain. Untuk itu, sebagai bahan diskusi kali ini, saudara akan saya ajak untuk mengamati berbagai bentuk geometri yang ada pada infrastruktur, bangunan-bangunan, atau taman, atau jalan yang ada di Kota Tegal. Saudara ingat film fenomenal Aladdin? Nah, saudara akan saya ajak berimajinasi, mengamati alun-alun Kota Tegal dengan caranya Aladdin. Saudara, ada dua hal yang sangat menonjol dari bentuk geometri yang ada di alun-alun Kota Tegal. Apa itu, saudara? Yang pertama adalah bentuk atap dari Masjid Agung. Kalau diamati dari atas, ya, dari udara, adalah bentuk atap 5 segi 4. Dan yang kedua adalah kita mengamati bangunan yang sangat fenomenal, yaitu menara air water ladder yang dikelola oleh PDAM yang berbentuk tabung, saudara-saudara, ya, berbentuk tabung, dan di dalamnya dikombinasi dengan bentuk poligon. Saudara, bangun ruang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Dalam teori Van Heel, sudah kita pelajari bahwa tahap-tahap belajar geometri melalui 5 tahap, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap akurasi. Untuk anak SD, kita usahakan sampai dengan tahap yang ketiga, yaitu tahap pengenalan, analisis, dan tahap pengurutan.
Sedangkan dalam proses pembelajarannya dirancang oleh Van Hill dalam 5 fase, yaitu fase informasi, fase orientasi, fase eksplisitasi, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. Nah, dalam rangka membantu anak untuk melalui tahap-tahap pembelajaran dari tahap pengenalan, analisis sampai dengan tahap pengurutan, melalui fase-fase pembelajaran, maka kita akan belajar menggunakan software bantu, yaitu media Cabri 3D atau Cabri 3D untuk mengkonstruksi bangun-bangun geometri agar anak-anak dapat mengenal bangun-bangun geometri dan mampu menganalisis dari unsur-unsur bangun geometri yang ada sehingga diharapkan sampai pada tahap pengurutan. Saudara, untuk mengkonstruk bangun-bangun geometri sisi datar seperti kubus, kemudian balok atau prisma atau limas, maka saya mulai dulu dari kubus yang sederhana. Pilih pada toolbar ini regular tetrahedron, pilih cube. Ini adalah menu untuk menggambar atau mengkonstruk kubus. Klik, langsung saya gerakkan ke bidang ini. Ini icon kursor bergambar tangan, klik sekali. Kursor bergambar pensil dengan ujungnya merah, klik sekali lagi untuk mulai menentukan posisi kubusnya di sini. Nah, ini udah menempel di bidang. Saya gerakan dan ini langsung membentuk gambar kubus, saudara. Nah, ini singkat ya. Nah, itu untuk penamaannya bisa menyusul nanti. Yang penting ini mengkonstruk bangun-bangun geometrinya dulu ya. Ini bangun geometri dalam bentuk bidang ya, atau gambar bangun ruang kubus berongga. Jadi kalau nanti ingin melihat kubus ini dalam bentuk kerangka, maka tinggal klik kanan, pilih menu surface style, pilih yang empty. Nah, ini maka dia gambarnya kubus akan menjadi dalam bentuk model kerangka. Nah, ini saya putar ya, saya manipulasi dengan klik kanan pada bidang gambar ini, bidang gambar pada bidang alas, lalu saya putar-putar, maka ini bidang dan objeknya itu bergerak ya. Kalau saya kembalikan ke bentuk kubus semula, ini saya tunjuk dulu sampai tulisan this cube, klik kanan, surface style, pilih solid. Kalau kita ingin menggeser-geser kubus ini, posisinya ini sudah di posisi manipulation, menunya tinggal ditunjuk, ini seperti ini, ditahan, di drag, nah ini bisa kita geser-geser. Kita taruh di posisi yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini ya, pojok. Nah, lepas. Lalu yang kedua, kita akan menggambar bangun balok ya. Kita pilih di menu sebelah kirinya, ini di sini ya. Di gambar tetrahedron, klik. Nah, kita pilih ini, menu X, Y, Z, box. Ini khusus untuk menggambar kotak box atau balok. Saya tunjuk, klik, saya arahkan ke ini, ke bidang gambar alas ya. Saya ini sudah pensilnya sudah bergambar merah ya, langsung aja klik ya. Kemudian saya geser, ini otomatis merupakan bidang alas, saudara ya. Bidang alas saya geser seperti ini. Kemudian tekan tombol shift dan kita naikkan kursornya, gerakan naik, maka akan membentuk tinggi dari baloknya. Nah, seperti ini, saudara. Lepas. Nah, udah jadi. Lepas, klik. Nah, udah jadi ya. Jadi kalau ini saya putar akan kelihatan baloknya ini. Ini, nggak apa-apa. Kita menggambar prisma segitiga. Ini segitiga sama sisi, saudara ya. Ini. Saya klik di sini.
sudah ada segitiga sama sisi, ada titik pusatnya di situ ya, sudah lepas. Kemudian untuk menggambar prisma ini, kita butuhkan garis yang tegak lurus dengan titik sentralnya ini. Kita pilih di sini ya, menu toolbar perpendicular, klik di titik ini, klik lagi. Nah, maka sudah muncul suatu garis yang tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang alas dari segitiga sama sisi ini. Kemudian kita gambar vektor ini dari titik ini. Karena untuk menentukan tinggi dari prismanya ya. Nah, di sini. Nah, segini ya. Nah, udah. Kemudian kita cari di sini. Coba lihat ya. Nah, ini ada tulisan menu prism atau prisma. Nah, saya klik. Coba. Prism product by this vector. Saya klik. Wah, saya gerakkan ke bawah. Sudah terbentuk prisma segitiga, saudara. Kita bentuk 5 segi 4. Kita lihat di equilateral triangle. Kita pilih square. Ya, kita pilih square. Saya gambar di sini. Kita tentukan square-nya, alasnya. Kita tentukan juga perpendicular titik dari titik pusatnya di sini. Klik lagi. Udah, ini agak lurus ya. Agak lurus. Kemudian kita buat vektor dari titik tengahnya ini untuk menentukan tinggi dari 5 segi 4-nya. Udah, klik. Kemudian kita pilih di sini piramid. Pilih masuk piramid ya. Klik di vektor ini, di vertex-nya ini. Klik di vertex-nya piramid with vertex this point. Nah, ini saya klik ya. Udah, kemudian kursor saya gerakkan. Nah, sampai dengan alas, maka telah terbentuk suatu demikian tadi piramid. Untuk materi pembelajaran kali ini, saudara sudah belajar bagaimana cara menggunakan software Cabri 3D untuk mengkonstruk bangun-bangun geometri dengan permukaan lurus atau datar seperti kubus, balok, prisma, ataupun limas. Saudara bisa berkreasi mengkonstruk bangun-bangun tadi dengan ukuran tertentu, ukuran yang pasti. Nah, pada kesempatan lain, kita akan mempelajari bagaimana menggambar bangun ruang dengan sisi lengkung. Sekian pertemuan hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.